Perkenalkan, nama saya Elsa Lara Sicilia Buru Gineng Suka, NPM 2007051031 dari D3 Manajemen Informatika kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang peta Carnot. Peta Carnot adalah sebuah metode untuk satu menyederhanakan sebuah fungsi persamaan logika. Menyederhanakan fungsi persamaan logika sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan baku seperti distribusi, misalnya De Morgan seperti ini, hukum penyerapan seperti ini, dan lain-lain. Yang kedua, mencari fungsi persamaan logika dari sebuah tabel kebenaran. Terkadang kita memiliki sebuah tabel kebenaran yang diperoleh dari pengumpulan kasus atau kejadian, tetapi belum memiliki persamaan logikanya sehingga sulit membuat untai rangkaian logikanya. Ini contoh tabel kebenarannya. Permasalahan-permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan peta Carnot. Peta Carnot atau K-map diperkenalkan oleh Morse Carnot tahun 1953. Adalah sebuah metode untuk menyederhanakan fungsi persamaan logika sehingga Fredrik Kurniawan sistem digital 1 menggunakan jumlah gerbang lebih sedikit sehingga waktu tunda total untai menjadi lebih kecil. 2. Kemungkinan resiko kegagalan fungsi lebih kecil karena penggunaan gerbang dan perwakatan yang lebih sedikit. 3. Daya total yang dikonsumsi untai logika juga akan lebih kecil. 4. Hemat biaya. Peta Carnot diilustrasikan seperti matriks 2 dimensi terdiri atas baris dan kolom, di mana komponen baris dan kolom adalah masukan input dari sistem. Input dari masukan inilah yang kemungkinan disebut variabel K-map-nya, sehingga ada sebutan K-map 2 peubah, K-map 3 peubah, 4 peubah, dan sebagai berikut. K-map efektif digunakan hanya sampai 6 peubah saja. Untuk peubah lebih dari 6 tidak lagi direkomendasikan menggunakan K-map karena komputasinya sangat tinggi sehingga disarankan menggunakan program komputer khusus. Tutorial kali ini saya akan membahas K-map hingga 4 variabel. Untuk K-map 5 dan 6 peubah akan dibahas pada ini. Menggambarkan peta Carnot. Peta Carnot 2 peubah. Ilustrasi berikut adalah peta Carnot 2 peubah A dan B. Ini kelompok baris adalah masukan A dan kelompok B kolom adalah masukan B. Tidak ada yang spesial dari aturan K-map 2 variabel. Anda bisa menulisnya 0 kemudian 1 sesuai contoh atau 1 kemudian 0. Sekarang kita lihat tabel kebenaran dari fungsi yang akan kita buat. Asumsikan kita tidak memiliki fungsi persamaan dari tabel kebenaran berikut dan kita akan membuatnya. Setiap sel dari matrik bagian tengah akan kita isi dengan hasil atau result dari tabel kebenaran. Sebagai contoh, tabel ini kebenarannya, K-map-nya.